Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revo Parmanaji dengan NIM 3123 10371. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait pengertian tayamum, syarat diperbolehkannya tayamum dan tata cara tayamum. Mungkin sebelum saya menjelaskan tentang tayamum, saya akan bertanya ke beberapa masyarakat terkait tayamum yang mereka ketahui. Cikidot. Wawancara orang pertama. Permisi kakak, boleh nanya sebentar nih? Boleh. Terkait tayamum, tahu tayamum kan? Tahu sedikit. Sedikit. Kira-kira tayamum itu apa sih? Berwudu menggunakan abu. Oke. Syarat diperbolehkannya bertayamum itu dalam kondisi apa kira-kira? Tidak ada air. Tidak ada air. Sebelumnya udah pernah melakukan tayamum? Enggak. Oh, makasih. Iya. Wawancara orang kedua. Sebentar, mau ganggu waktu sebentar boleh? Boleh. Terkait tayamum nih ya. Kira-kira kakak tahu kan tayamum apa? Tahu. Kira-kira tayamum itu apa sih? Berwudu menggunakan debu yang tidak terkena najis. Oke. Syarat diperbolehkannya tayamum itu dalam kondisi apa sih? Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Sebelumnya udah pernah melakukan tayamum sebelumnya? Belum. Oke, terima kasih. Iya. Wawancara orang ketiga. Halo kak, permisi. Iya. Mau tanya boleh? Boleh. Terkait tayamum, apakah kira-kira tayamum itu seperti apa untuk kakak? Menurut saya tayamum itu pengganti wudu. Oh, kira-kira syarat diperbolehkannya tayamum itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi tidak ada air sama sekali. Oke. Di sini kakak udah pernah melakukan tayamum sebelumnya? Belum. Oke, terima kasih. Nah, dari wawancara yang saya lakukan, ada beberapa masyarakat yang belum paham mengenai tayamum. Saya akan memperjelas terkait tayamum untuk di akhir video ini ya. Jangan lupa tonton videonya guys. Tayamum adalah salah satu cara bersuci dalam agama Islam dengan menggunakan debu atau tanah yang bersih sebagai pengganti air. Ketika seseorang tidak dapat menggunakan air untuk berwudu atau mandi besar, tayamum dilakukan dalam keadaan darurat seperti tidak adanya air, sakit, atau alasan lainnya yang menghalangi penggunaan air. Tayamum bertujuan untuk menjaga kesucian diri sehingga seseorang bisa melaksanakan ibadah seperti sholat. Meskipun dalam keadaan tidak dapat menggunakan air, tayamum merupakan bentuk kemudahan dalam agama Islam untuk memudahkan umat muslim yang menghadapi kesulitan dalam bersuci dengan air. Syarat diperbolehkannya bertayamum. Tayamum diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa syarat dan ketentuan yang membolehkan seseorang melakukan tayamum. Yang pertama, tidak ada air atau air sulit ditemukan. Tayamum boleh dilakukan jika seseorang tidak menemukan air atau tidak dapat menggunakan air karena suatu alasan tertentu. Hal ini biasa terjadi karena tidak adanya air sama sekali di sekitarnya. Yang kedua, kesulitan menggunakan air. Tayamum juga diperbolehkan jika seseorang menghadapi kesulitan dalam menggunakan air, misalnya sakit atau cedera yang membuat seseorang tidak dapat menggunakan air untuk berwudu atau mandi. Dalam perjalanan jauh atau dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Yang ketiga, air tidak cukup untuk keperluan lain. Jika seseorang memiliki air, namun jumlahnya terbatas dan tidak cukup untuk wudu serta kebutuhan lainnya, misalnya untuk minum, maka tayamum diperbolehkan agar air yang ada dapat digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan tayamum. Adapun tata cara pelaksanaan tayamum yang pertama adalah niat. Kemudian mengatuk tanah atau debu. Mengatuk telapak tangan ke tanah yang bersih atau debu yang suci.
Tanah yang digunakan haruslah tanah yang tidak tercampur dengan najis. Selanjutnya, mengusap wajah. Setelah mengetuk tanah, kedua tangan diusap pada wajah secara bersamaan. Selanjutnya, mengusap tangan. Kemudian usap tangan hingga pergelangan tangan. Yang terakhir, berdoa setelah tayamum. Adapun bacaannya seperti berdoa setelah berwudu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila salah-salah kata mohon dimaafkan. Karena saya umat manusia tidak luput dari kesalahan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.